Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di sini di channel kita ini, yaitu channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia, dimana pada kesempatan kali ini kembali saya ingin melanjutkan tema pembahasan kita mengenai sosok budak angon atau Satrio Piningit. Dan di konten kita yang kali ini saya ingin membahas mengenai apakah budak angon atau Satrio Piningit ini pernah ditemui oleh orang atau pernah berhadapan dengan orang secara tatap muka. Jawabannya adalah pernah. Seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa setelah menginjak masa remaja memasuki masa dewasa, beliau budak angon atau Satrio Piningit ini diberitahukan di dalam salah satu serat peninggalan leluhur kita, yaitu dari beliau Prabu Jayabaya, bahwa sosok ini kemudian berjalan menuju ke arah timur karena hanyut oleh perahunya hanyut ke arah timur, dari barat ke timur. Dan itu berhubungan dengan cita-cita, artinya beliau ini menuntut ilmu ke arah timur. Tidak hanya ilmu sebenarnya, tetapi juga, maksud saya tidak hanya ilmu secara formal dalam artian sekolah atau yang berhubungan dengan tulis-menulis di buku, tetapi juga ilmu secara informal, secara tidak formal, yaitu dalam hal pergaulan, wawasan, mengasah rasa, mengasah pengetahuan, dan terutama sekali adalah interaksi secara langsung dengan orang-orang asing, di mana sebelumnya tidak pernah atau belum pernah beliau temui, dan juga terutama sekali dengan budaya-budaya asing. Di wilayah timur ini kemudian beliau melakukan lakon-lakonnya sebagai Ksatria Piningit, di mana sebenarnya beliau itu tidak memingit dalam artian dikurung di dalam rumah, tetapi terutama memingit dirinya, menyembunyikan dirinya dari pengetahuan orang, dari pengenalan orang, bahwa sosok beliau ini adalah sosok yang sangat-sangat dicari dan sosok yang sangat penting di masa depan. Jadi umpamanya beliau ini melakukan salah satu lakon dari Satrio Piningit, yaitu Satrio Piningit Tapangrame, artinya melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik, tetapi beliau seakan bertapa. Bertapa itu menyembunyikan diri. Nah, di salah satu serat peninggalan beliau, Prabu Jayabaya juga menyampaikan bahwa sosok ini berhadapan dengan banyak orang, menemui banyak orang, bergaul dengan banyak orang. Begitulah yang diberitakan oleh beliau Prabu Jayabaya, yang menurutnya begini: jalma kata samia ketambihan, artinya banyak orang yang sebenarnya berhadapan dengan beliau, bertemu dengan beliau. Tidak hanya di tempat-tempat yang istimewa, bahkan juga di tempat-tempat yang kurang istimewa. Tidak hanya di tempat-tempat yang ramai, bahkan juga di tempat-tempat yang terpencil. Tidak hanya di tempat-tempat yang elit, megah, dan bagus, bahkan juga di tempat-tempat yang kumuh, tidak karu-karuan. Dan orang-orang tersebut semuanya berinteraksi dengan beliau, hanya saja tidak menyadari dengan siapa orang-orang itu berhubungan atau berhadapan. Jadi karena tidak menyadari dengan siapa orang-orang tersebut berhadapan, maka orang-orang tersebut pun
tidak menggunakan topengnya ketika berhadapan dengan beliau ini. Jadi mereka semuanya itu berinteraksi sesuai dengan kultur aslinya, sesuai dengan watak yang sesungguhnya, dengan dirinya sendiri. Dan disitulah beliau kemudian belajar banyak hal tentang karakter-karakter, dan juga tentang tabiat, watak, dan juga hal-hal yang selama ini belum pernah atau tidak pernah beliau bayangkan. Berikutnya, apakah secara personal, secara pribadi, ada orang yang benar-benar mengetahui atau mengenali sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini, bahwa beliau, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini diketahui jati dirinya sebelum beliau benar-benar muncul? Iya, ada. Jadi ada 3 pihak yang benar-benar mengenali beliau. Salah satunya adalah pihak yang kelak nanti insya Allah akan saya sampaikan juga, yaitu pihak yang menerima mandat dari beliau Prabu Siliwangi, dan pihak lainnya adalah tentu saja yang berhubungan langsung dengan sosok ini. Dan pihak yang ketiga itu adalah orang yang disampaikan di dalam serat Prabu Jayabaya, adalah seorang begawan, di mana beliau Prabu Jayabaya menyampaikan begini: Ingarsa begawan, dudu pandita sinebut pandita, dudu dewa sinebut dewa. Itu yang disampaikannya, dan kejadian ini pasti pernah terjadi dan pasti memang ada, dalam artian karena itu disampaikan, maka dengan demikian hal-hal tersebut itu pasti dialami oleh sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini, dimana tadi mengenai orang yang berhadapan langsung, bahwa Ingarsa begawan, di hadapan seorang begawan, di hadapan seseorang yang sangat berilmu tinggi. Dudu dewa, dudu pandita sinebut pandita, bukanlah seorang yang, katakanlah pandita itu bisa dibilang orang yang ilmunya sangat tinggi juga, tetapi lebih cenderung ke ilmu secara hukum-hukum, secara alam-alam. Itu disebut pandita. Pandita itu bisa jadi setara dengan profesor. Jadi sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini ketika berhadapan dengan sang begawan, dan ini Ingarsa itu artinya di hadapan ya, dan ketika dibilang berhadapan itu berarti benar-benar berhadap-hadapan secara tatap muka. Beliau, sang begawan ini, menyatakan bahwa Budak Angon atau Satrio Piningit itu yang sebenarnya bukan pandita, disebutnya pandita. Kamu itu pandita gitu. Dan kita setarakan di sini pandita itu profesor. Kamu itu memang profesor, seperti itu. Dan itu dinyatakan secara langsung gitu, secara diungkapkan secara langsung. Dan bukan dewa dudu dewa sinebut dewa, bukan dewa juga disebut dewa, sebab itu juga terungkapkan secara langsung. Kamu itu profesor dan kamu itu dewa gitu. Kamu itu bukan manusia biasa, kamu memang manusia, seperti yang juga disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya Apengawak Manungsa gitu ya, bahwa tubuhnya itu manusia, tetapi sebenarnya dia adalah dewa yang kelak akan menjadi dewa yang mangejawantah. Nah, di depan Ingarsa sang begawan ini pun beliau Budak Angon atau Satrio Piningit itu juga disebut sebagai dewa. Kamu itu dewa, katanya. Kamu itu profesor dan kamu itu dewa. Dan sosok begawan ini tentu saja juga menyampaikan hal-hal lain yang itu semakin menyempurnakan apa yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam seratnya. Saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti saya lanjutkan kembali di tema-tema yang berikutnya. Dan dengan ini kita sudah memasuki tahap semakin jauh dan semakin mengenal sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Dan berikutnya insya Allah, kalau tidak mengenai
jejak Kisantang, mungkin saya akan menyampaikan tentang Sunan Kalijaga, atau bisa jadi yang lainnya. Kita lihat saja ya. Terima kasih banyak sahabat sekalian yang telah selalu mengikuti konten channel ini. Terima kasih banyak atas doa-doanya, atas dukungannya. Mudah-mudahan doa sahabat yang kemarin itu seluruhnya terkabul, doa-doa baiknya seluruhnya terkabul dan mendapatkan pahala dan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak mengenakan atau yang menyinggung perasaan. Maklum, saya hanya manusia biasa. Mudah-mudahan keinginan sahabat, keinginan saya, keinginan baik kita seluruhnya itu terwujud dan tercapai dan diberikan kemudahan jalan untuk merealisasikannya. Amin Allahumma amin ya Allah.